Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Ngulik. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi melanjutkan cerita yang kemarin. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Kutilik jam sudah menunjukkan 1:30 malam. Bergegas aku pergi meninggalkan mereka. Aku keluar dari kamar dengan kondisi si bungsu telah terlelap di lantai dengan beralaskan tikar tipis. Kututup pintu itu perlahan agar tidak mengusik mimpi indah mereka. Baru beberapa langkah aku pergi, langkah kaki dari arah belakang terdengar di keheningan. Suara nyaring dorongan pintu terdengar. Kubalikan badan melihat siapa sosok yang sepertinya masuk di ruang ICU itu. Samar terlihat perawakan wanita menggunakan baju dinas. "Suster?" tanyaku penasaran. Aku terdiam mematung di depan pintu itu sembari menunggu suster itu keluar. Baik itu perihal kesehatan bapak maupun masalah administrasi, pikirku. 5 menit aku menanti sosok itu tak kunjung pergi. Dan hal itu semakin membuat aku penasaran dan melangkah kembali ke kamar itu. Kubuka pintu itu perlahan, terlihat si bungsu masih terlelap. Hanya saja kenapa horden pasien menutupi ranjang. Apa bapak lagi diperiksa? Pikirku saat itu. Aku bergidik dan tak berani melangkah masuk ke dalam. Samar terlihat di dinding pantulan bayang yang semakin membesar dengan perwujudan tak lazim. Terdengar pula erangan kesakitan dari ranjang yang tertutup horden itu. Suasana kian tak nyaman bagiku. Kenapa si bungsu tidak terbangun untuk erangan sekencang itu? Dan srek, gorden itu tersibak dengan pemandangan yang menjijikan. Makhluk berbentuk setengah ular ada tepat di atas tubuh bapak. Kepalanya bersandar di bagian perut sembari mulutnya seperti mengunyah bagian tubuh itu. Dek, 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 dek. Jantungku berdebar kencang. Aku merasa tidak sanggup. Kututup pintu itu perlahan dan langsung berlari meninggalkan kejadian terkutuk itu. Maaf, aku tidak lagi berpikir pria tua itu masih dapat melihat mentari di esok hari. Ucapku di hati. Lega, itulah perasaan ketika motor yang ku kendarai keluar dari pelataran rumah sakit. Walau masih terbesit sedikit pikiran akan akhir takdir dari beliau. Namun ku coba menepis hal buruk mengenai 1001 pertanyaan yang singgah di kepalaku. Siapa manusia yang tega berbuat sesadis ini? Tanyaku terus-menerus di dalam pikiran. Jalanan malam itu sepi dengan trek lurus panjang yang membosankan. Hembusan angin jua terasa kencang bertiup membawa hawa dingin yang meretakkan sendi tubuh. Pelan ku pacu kendaraan kala itu, karena selain mataku yang mulai sayup menahan kantuk, ada kekhawatiran tersendiri yang membatin di jiwa. Aku takut sosok gaib atau mungkin musibah akan datang di saat yang naas. Wajar aku berpikir buruk, mengingat sudah terlalu jauh aku mencampuri masalah ini. Tak lama waktu tersedia untuk berleha. Berita lelayu tiba di pagi nan buta. Seperti apa yang kubayangkan, beliau meregang nyawa di hari itu. Prosesi pemakaman dadakan dibuat secepat mungkin. Hanya beberapa warga saja yang melihat kondisi almarhum. Bukan tak menghargai, hanya saja khawatir jasad beliau yang penuh dengan luka mengenaskan. Terlebih matanya yang tidak dapat dipejamkan seolah memberitahu betapa sakitnya penderitaan yang harus dijalani menjelang detak jantung terakhirnya berdetak. Hal itu sudah pasti menjadi aib. Terlebih lagi tidak ada sosok anak tertuanya yaitu Rina kala itu, yang semakin membuat keluarga ini menjadi bahan omongan tak mendasar bagi warga sekitar. Menjelang sore pemakaman berakhir, ada inisiatif warga mengadakan tahlil bagi almarhum. Dan mau tak mau aku lagi-lagi harus andil dalam bagian itu. Karena si bungsu yang belum mengerti apa-apa dan juga psikisnya yang masih terganggu tanpa ada tempat bersanding. Singkat cerita, pagi yang indah dengan kicauan burung yang menyapa rumah berbanding terbalik dengan keadaan seorang wanita yang masih terjaga di ranjang empuk.
Air mata berlinang di wajah, penuh dengan tanya akan situasi yang tak pernah ada jawabnya. Hari yang silih berganti seolah menggantungkan dirinya dalam sebuah teka-teki yang mendalam. Sejenak dilarut dalam jeritan, meratapi kebiadaban dunia. Namun tak jarang dia pun tersenyum meratapi nasib sial yang tak kunjung berakhir. Apa yang ditakdirkan adalah sepenggal cerita, namun tidak semua cerita dituliskan sebagai takdir. Waktu itu berdiri melihat senja di ujung sana. Bersama angin yang berhembus pelan, ia berayun seolah melambai dan berbisik padanya. Dan tatkala senja pun berlalu, kabut hitam lantang bersanding bersama teror mencekam yang akan dimulai. Ampun, ampun mas, teriak Rina memohon pada Wanto di malam hari itu. Hidung dan bibir Rina mengeluarkan darah menahan hantaman tangan yang dilayangkan Wanto saat itu. Ampun mas, maafin Rina, ucap Rina terus-menerus memohon maaf. Hah? Maaf? Maaf katamu? Aku akan maafin kamu setelah kamu mampus perlahan, balas Wanto kepadanya. Anak siapa itu, lonte? Bilang, itu anak siapa? Murahan kamu, anjing, caci Wanto sembari melayangkan tamparan ke arah wajah Rina. Rina terkapar pasrah, tangannya memegangi perutnya yang membesar karena rasa nyeri yang teramat sangat. Tetesan darah mengalir dari sela pahanya. Wanto menatap Rina, wajahnya penuh dengan rasa dendam. Kembali Wanto menjambak rambut Rina. Wanto mengangkat kepala itu dengan kasar ke arah wajahnya sembari mencium bibir Rina. Jangan mati dulu. Aku mau anak haram itu lahir melihat ibunya yang mati dengan perlahan, bisik Wanto. Saat itu Wanto meninggalkan Rina dalam keadaan babak belur. Dia terkapar pingsan dalam kehororan perilaku Wanto. Rina tak tahu bahwasanya apa yang dihadapinya hari ini baru awal dari segala petaka yang dibuatnya sendiri. Sesuatu yang lebih menakutkan di depan telah menunggunya. Cerita akan kembali dari sudut pandang si Rina. Pagi itu, aku terbangun dengan keadaan tubuh yang terasa remuk. Hampir di sekujur tubuh nyeri menyengat yang membuatku tidak bisa beranjak sedikit pun dari ranjang ini. Kudapati tubuh ini penuh dengan luka memar membiru. Hanya saja posisi diriku terakhir pingsan berbeda dengan saat aku terbangun. Baju yang kukenakan pun tak lagi sama. Kutatap ke arah lantai tempat peristiwa kemarin terjadi, tak ada lagi kucuran darah segar menempel. Wanto sepertinya membersihkan segalanya. Dia seperti menunaikan janjinya, tak ingin melihatku sengsara menemui ajal. Aku bergidik, merinding ketakutan, merasa trauma membayangkan dia akan melakukan hal yang sama nanti malam. Terlebih kaki kiri ini dilingkarinya dengan rantai tergembok, memasung aku di kamar belakang. Kulemparkan makanan yang ada di samping tempatku berbaring. Kenapa ya psikopat ini tak membunuhku saja? Pintaku sembari menangis. Andai saja aku mendengarkan Yanti, mungkin aku hidup tenang bersama Bapak saat ini, ucapku kembali. Tidak ada jalan bagiku untuk kabur. Badanku yang sakit ditambah pasungan rantai ini hanya membuatku terduduk meratapi nasib. Belum lagi alat komunikasiku juga disita olehnya. Aku sangat ingin mati saat ini. Mas Wanto, bunuh aku, tolong bunuh aku saja, teriakku kala itu penuh dengan rasa frustasi. Aku benci kala malam tiba. Suasana horor kian kental terasa. Sesaat kemudian suara pintu gerbang yang terbuka menjadi tanda harian mimpi buruk akan menjadi nyata. Mas Wanto selalu mencaci makiku. Tangannya kerap melayang di wajah hari demi hari. Tak jarang dia juga melepaskan syahwat secara brutal, memperkosaku sejadi-jadinya. Perlakuannya seolah membuat diriku tak ubah wanita murahan yang dapat diperlakukan semau dirinya. Hingga kehamilan ini memasuki usia 6 bulan, sesuatu yang ganjil terasa dalam diriku. Sesuatu yang hitam kembali ke rumah ini. Aku hanya termenung, berpikir agar dapat kabur dari mimpi buruk ini.
Namun belum sempat terbesit bagaimana cara merealisasikannya, sesuatu seperti menyentak, mengingatkan kembali akan sesuatu yang kasar di kamar ini. Kembali aku bergidik dalam bayang kelam ruangan bernaung saat ini. Lama terasa aku tidak mendengar bunyi itu, bunyi yang membuat bulu kuduku merinding. Hempasan pasir, ucapku pelan sembari membayangkan kisah horor beberapa bulan lalu. Kepulangan Mas Wanto di setiap harinya selalu membuatku takut, tapi malam ini aku berharap dia segera pulang. Terlebih pintu itu kembali tergedor seperti ingin menunjukkan kengerian di luar kamar ini. Aku semakin panik tatkala lampu di kamar ini tiba-tiba padam. Sepasang tangan seperti memeluk tubuhku dalam kegelapan. Tangan itu meraba perut, kurasakan hentakan kuku tajamnya sedikit mencengkram. Aku meronta berusaha menepis tangan itu, sebelum satu suara melengking yang membuatku semakin histeris. Hihihihi. Cekikikan itu nyaring terdengar. Suara itu lama bergema, terus berdengung di telingaku. Walau keadaan ruangan sangat gelap, namun bayang masa lalu akan sosok demit yang saat ini bersamaku seolah dapat tergambar utuh dalam pikiranku. Suara lain terdengar memanggil, "Rin, Rin." Ucap suara yang sepertinya tak asing kurasa. Samar terlihat sosok lain seperti berdiri tepat di depan pintu. Dia mengenakan kain kafan terbungkus layaknya jenazah. Aku bergidik, bukan lagi takut akan dua demit yang ada bersamaku saat ini. Firasatku berkata, kengerian ini bukan lagi menyerang diriku. Dalam akhir kesadaran diri ini, samar kurasa Fata Morgana sosok seperti bapak yang sudah menjadi pocong berbicara tepat di hadapanku. Siapa yang mengundang kelak akan menjalani. Dengar, dia memanggilmu. Ucap bapak yang kuakhiri dengan air mata. Kembali aku pingsan dalam kengerian malam itu. Rin, Rin, nak, bangun nak. Bisik itu selalu tergaung di telinga menyadarkanku dalam kelap Fata Morgana. Hampir setiap hari bapak hadir dalam mimpi, memohon sesuatu yang tak dapat kupahami. Wajah beliau tampak lesu, pucat, seperti lelah menanggung beban yang teramat besar. Beliau selalu menangis, memohon tolong, maaf dan berpesan agar aku segera mengakhiri apa yang telah kumulai. Tak pernah kuduga, niatan balas dendam yang sudah matang kurencanakan malah menjadi bumerang yang menghancurkan diriku secara perlahan. Semua seperti karma yang tak dapat kuhindari. "Pak, maafin Rina, Pak." Isaku kala terbangun dari mimpi yang menyayat hati. Hasrat sesaat yang membutakan hati membuatku melampiaskan dengan cara yang salah. Pertemuan dengan Darman, mantan suamiku kala itu, bukanlah sesuatu yang kurencanakan. Salahku terbuai hingga menceritakan hal yang seharusnya tak patut tertuturkan. Terlebih lagi aku malah terjerumus ke dalam dosa dan melupakan kodrat sebagai istri yang seharusnya menjaga kehormatan suaminya. Dan sampai aku kembali bertemu Yanti, semua telah terlambat. Tak pernah terbesit kalau Mas Wanto akan membalas kesalahanku dengan sekejam ini. Memasuki usia kandungan 7 bulan, aku sudah tidak merasakan nikmatnya arti kehidupan. Teror horor dari perilaku Mas Wanto maupun demit biadab rutin kuterima hari lepas hari. Dan hal itu yang membuatku mulai kehilangan akal sehat. Andai bisa kupilih kematian, sudah pasti aku akan memintanya. Pagi itu Mas Wanto datang dengan wajah yang sedikit murung. Lama dia memandang dengan riak muka iba terhadap keadaan yang sebenarnya dilakukan olehnya. Dibukanya pasung yang menjerat kaki, perlahan dia membelai diriku, memapahku untuk membersihkan diri. Entah apa yang dipikirkannya, aku merasa aneh atas kebaikan itu. Terlebih untuk penyiksaan terhadap manusiawi yang dilakukan pada diriku. "Dek, aku nggak tahu harus berkata apa," ucapnya padaku. Aku hanya terdiam, enggan membalas ucapannya. "Ada apa dengan manusia ini?" tanyaku membatin.
Apa pintu hatinya sudah memaafkanku? Atau hanya akal-akalannya saja untuk membuat diriku semakin merana? Terlebih satu perkataannya padaku yang semakin membuat aku tak habis pikir akan apa yang terjadi di pagi itu. Siang nanti Mas antar kamu pulang, kamu gak usah bingung, katanya kembali. Aku masih tertegun diam sembari menatap wajahnya. Hal yang tidak pernah kulakukan dalam beberapa bulan terakhir. Kamu serius atau hanya mempermainkanku? Tanyaku padanya. Lama dia memandang, wajahnya kembali sinis. Aku masih dendam, sangat dendam malahan dik. Ingin aku membunuhmu. Serunya yang kembali membuatku bergidik. Ibu taunya kamu hamil, ibu pingin ketemu kamu. Bagaimana bisa aku berkata padanya itu bukan anakku? Mau kemana wajah ibu atas semua yang sudah dikatakannya pada Yanti? Aku gak bisa bayangin hancurnya beliau kalau mengetahui anaknya mandul. Tutur Mas Wanto padaku. Mas Wanto menangis, dilayangkan kepalan tangannya tepat di samping wajahku. Berkali-kali tembok kamar itu dipukulnya dengan keras. Tega kamu Rin, tega kamu Rin. Ucapnya berkali-kali sembari terus memukul dinding kamar itu. Maaf Mas, kalau kematianku menjadi satu-satunya pengobat dendam itu, aku ikhlas. Ucapku memelas karena tak tahu harus berkata apa lagi kepadanya. Singkat cerita kami berangkat pulang siang itu. Ada perasaan senang dalam diri namun perasaan mengganjal masih tetap terasa. Aku khawatir ini hanya jebakan yang niat dilakukannya untuk membuat diriku semakin menderita. Terlebih satu pesannya membuatku merinding. Takut sesuatu yang buruk sedang terjadi di tengah keluargaku. Sekitar jam 10 malam kami tiba di rumah. Keadaan terlihat sepi, hanya lampu penerang di depan rumah yang tampak bersinar. Aku melangkah mengetuk pintu. Assalamualaikum Pak. Ucapku yang tak mendapat balasan dari dalam rumah. Lama aku memanggil mereka, bahkan sempat aku mencari celah lain, mengetuk jendela kamar bapak atau adikku, berharap pintu itu akan dibukakan bagiku. Semua usaha percuma, tak ada orang di rumah itu. Aku merasa heran kemana mereka pergi, batinku dalam hati. Berbanding terbalik dengan diriku yang disibukkan mencari keberadaan keluarga, Mas Wanto hanya berdiam diri di teras rumah tanpa sedikit berkata apa-apa. Dia seperti gelisah, tangannya mengepal dengan mata yang sesekali melirik-lirik diriku, seperti ingin mengatakan sesuatu. Kamu kenapa Mas? Ucapku. Maaf Rin, kita pulang karena... Belum selesai dia berkata, tiba-tiba beberapa rombongan warga melintas dan mengarah ke rumah ketika melihatku. Wajah mereka terlihat panik sembari melangkahkan lebih cepat untuk menghampiriku. Kamu dari mana saja, Nduk? Ucap Pak Kasim bertanya. Aku bingung harus berkata apa, terlebih mata mereka memandang tubuhku yang berbadan dua ini, belum lagi mata mereka seperti mengamati luka lebam di wajahku. Mas Wanto diam tertegun, seperti takut melihat keberadaan warga di sana, dan sesuatu yang mengejutkan terungkap. Hari itu aku memahami arti kehadiran Bapak berkali-kali ke dalam mimpiku. Ucapan Pak Kasim tak dapat kuterima dan membuat mentalku semakin hancur. Nurin, Bapak mau tanya, kamu sudah tahu kan? Ayahmu sebulan lalu sudah berpulang, sementara adikmu kemarin pagi ditemukan tewas. Serunya padaku. Semua terasa gelap, pikiranku kosong mendengar apa yang dituturkan oleh Pak Kasim. Aku menjerit dan berharap ini hanya omong kosong atau mimpi buruk yang selalu kualami. Enggak mungkin, ini pasti mimpi. Kalian semua pasti demi kiriman Wanto, iya kan? Aku terus menampar-nampar pipiku sendiri sembari terus berharap ini hanya mimpi. Bangun Rin, ini nggak nyata. Ucapku berkali-kali berusaha melawan takdir yang teramat menyakitkan ini. Mas Wanto mendekap tubuhku. Dia memelukku dengan erat. Sabar Dek, Mas juga baru tahu kemarin mengenai info ini, kata Mas Wanto kepadaku. Aku menangis jadi-jadinya.
Kudorong tubuh menjijikan itu dari sisiku. "Apa salah mereka, Mas? Kenapa kamu tega?" bentakku padanya. Mendengar perkataanku membuat semua mata tertuju ke arah Mas Wanto. Warga tampak bingung atas apa yang baru saja kukatakan. Mas Wanto tidak dapat berkata-kata. Manusia biadab itu hanya terdiam sembari terus menahan pukulan yang kulakukan padanya. Dan bersambung. Saya akhiri cerita ini sampai di sini dulu ya. Nanti saya akan lanjutkan pada bagian yang keempat. Terima kasih sudah menonton video di channel Ngulik. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.